Para sahabat, 2 dekade lalu ketika otonomi daerah itu sedang mengalami gegap gempita atau euforia, ada seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri yang selalu memberikan ceramah di mana-mana. Beliau mengatakan bahwa tujuan otonomi daerah itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, kesejahteraan rakyat itu ukurannya 3. Rakyat berotak cerdas, artinya ini pendidikan. Kemudian yang kedua, rakyat berbadan sehat, ini artinya kesehatan. Dan yang ketiga, rakyat berkantong tebal. Ini ekonomi ya. Jadi pendidikan, kesehatan, ekonomi. Ekonomi itu tentu di setiap daerah itu punya potensi yang berbeda-beda. Bisa pariwisata, bisa pertanian, bisa industri dan sebagainya. Dan karena itu 3 poin ini digunakan sebagai dasar untuk pertama menentukan kewenangan daerah. Kedua itu untuk kelembagaan. Ya, kelembagaan daerah nanti disesuaikan dengan potensi daerah, kecuali untuk pendidikan dan kesehatan itu sebagai urusan wajib. Dan yang paling penting dari semua itu adalah pelayanan publik. Itu euforia sekian tahun yang lalu. Saya sering mengutip omongan itu adalah satu arah yang saya kira cukup jelas, cukup clear, tidak ada persoalan. Meskipun dalam pelaksanaan itu sangat berat. Memberikan pelayanan publik itu sangat berat. Dan dalam tradisi kita melayani itu tidak menarik. Baru sekian tahun terakhir, baik itu yang disampaikan oleh Ahok maupun oleh Jokowi bahwa pelayanan itu menjadi mengemuka. Meskipun pada tahun 2009 kita punya undang-undang pelayanan publik, tetapi undang-undang itu tidak begitu nendang, tidak begitu banyak dibicarakan karena ya melayani itu bukan tradisi yang mengakar dalam negara bangsa kita. Lebih banyak kalimat yang kita pakai itu adalah ini ya, membela bangsa negara, nusa bangsa negara. Jadi bukan melayani rakyat. Ya. Saya tidak menguraikan itu, tetapi saya ingin menambah kosakata makmur sejahtera itu dalam tradisi orang Jawa. Ya. Sejahtera itu menurut ukuran orang Jawa itu ini ya, wareg, waras, wasis. Wareg itu kenyang. Waras itu sehat. Wasis itu ya pinter, cerdas lah, hampir sama dengan yang petuah dari pejabat Kemendagri. Cuma ini dibalik ya. Jadi ekonomi dulu, kesehatan dulu, baru pendidikan. Ya, wareg, waras, wasis. Tetapi saya mau menambahkan satu hal lagi, yaitu waseso. Wasesa atau waseso. Waseso itu sama dengan kewenangan. Dia mengandung kekuatan, kewenangan, dan bahkan kedaulatan. Jadi kalau W4, 4W atau W4 ya, 4W ya, wareg, waras, wasis, waseso ini digabung berarti menjadi martabat. Ini untuk ukuran setiap orang. Jadi setiap orang yang sejahtera dan bermartabat itu kalau wareg, waras, wasis, dan waseso. Artinya kita bernegara, termasuk memberikan pelayanan publik, itu arahnya ke sana ya, ke 4 itu. Dan 4W ini pernah saya sampaikan dalam sebuah acara ulang tahun
Desa atau Kalurahan Sri Harjo, Imogiri, Bantul. Saya memberikan selamat, memberikan ucapan pada Sri Harjo agar Sri Harjo itu bisa menjadi tumbuh, berkembang, punya 4 W tadi. Ya, dan artinya begini, kita tidak hanya warak, tidak hanya waras, tidak hanya wasis untuk dirinya sendiri, tapi juga waseso. Waseso itu artinya pertama ya kita ini bisa berbagi pada orang lain, bermanfaat pada orang lain. Kalau kita punya kelebihan, gitu, rezeki, kita harus berbagi. Itulah yang disebut dengan kemakmuran. Bukan hanya pertumbuhan, bukan hanya kekayaan. Kalau kaya itu rekeningnya tambah banyak, gitu, uangnya tambah banyak ya. Tetapi kalau makmur itu ya lumintu dalam tradisi kita. Lumintu itu artinya mengalir terus. Selalu ada yang datang, tapi kemudian juga harus dibagi gitu ya. Sama dengan konsep masjid yang makmur itu begitu. Jadi infak sedekah itu begitu banyak, tapi saat itu juga harus dibagikan kepada para pihak yang betul-betul berhak. Jadi ini namanya makmur ya. Makmur itu ya tumbuh sekaligus juga merata. Saya katakan pada teman-teman, saya ini tidak kaya, tapi alhamdulillah makmur. Ya. Jadi rekening saya nggak banyak gitu. Tapi alhamdulillah diberikan kesempatan bisa berbagi kepada yang lain. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua, waseso itu berarti kita memimpin. Tidak harus memimpin yang besar, tapi saya bisa memimpin kelompok yang kecil, kemudian juga di komunitas atau di dalam organisasi. Memberikan kepemimpinan, memberikan makna, kemudian juga memberikan inspirasi kepada yang lain gitu ya. Jadi inilah pemimpin yang kebajikannya itu diharapkan oleh orang lain, demikian juga dengan manfaat. Kemudian yang ketiga, waseso itu artinya juga ini ya, membayar pajak. Ya. Jadi karena kita ini sudah warak, artinya kita ini memperoleh pendapatan karena kita bekerja atau berusaha, ya. Karena kita memperoleh pendapatan, lalu kita bisa punya akses terhadap layanan kesehatan, kita punya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan kita menjadi lebih baik, pendidikan kita menjadi lebih baik, lebih tinggi, dan karena itu lalu kita punya kewajiban membayar pajak kepada negara. Inilah yang saya sebut sebagai warga bermartabat. Artinya kita sebagai warga yang bermartabat itu menjadi pemilik negara itu. Pemilik negara itu tidak hanya menikmati warek, waras dan wasis, tapi juga waseso dalam hal membayar pajak. Karena dengan pajak ini negara menjadi lebih baik. Negara yang bergantung pada pajak warga negara, itulah negara yang sehat dan kuat. Karena dengan bergantung pada pajak, lalu negara ini akan memberikan pelayanan kepada warga secara lebih baik. Jadi ini namanya tali temali ya, dan itulah yang saya sebut sebagai warga negara. Jadi warga negara itu bukan sekedar status formal yang dibuktikan dengan KTP atau paspor, tetapi ya itu tadi, intinya orang itu bisa bekerja, bisa berusaha, dan karena itu dia bisa menjadi warak, satu ya. Kemudian yang kedua ya bisa menikmati layanan kesehatan dan pendidikan maupun layanan-layanan yang lain. Dan yang ketiga yang jauh lebih penting, kita ini bisa membayar pajak. Ya, dengan cara begitu ini kita betul-betul sejahtera. Ya. Jadi kesejahteraan itu buah dari itu tadi, kalau dalam konstitusi ya merdeka, bersatu,
berdaulat, adil makmur, dan itu semuanya akan punya kontribusi terhadap warga yang bermartabat, warga yang sejahtera. Terima kasih.